Badai boleh ada, saudaraku, tantangan boleh ada, ya. Badai itu kadang-kadang lewat, saudaraku, ya. Badai itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Tetapi saudaraku, Raja Wali itu punya satu kepak sayap yang naik ke atas, saudaraku. Ya. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku, kasih dalam Tuhan semuanya, ya, dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada, ya, tidak terbatas kuasa Tuhan, ya, meskipun saat ini kita hanya melihat secara online, tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita, Saudaraku, amin. Ya, semuanya kita sama-sama ya bertumbuh, kita sama-sama semakin kuat di dalam Tuhan. Ya, masa pandemi ini bukan jadi pemisah, ya, bukan jadi saudaraku, kita tidak bergerak, tapi masa pandemi ini kita justru semakin kuat, ya, kita lewat fasilitas yang ada, lewat Zoom, lewat pertemuan online, kita sama-sama terus bersekutu, saudaraku, ya. Dikatakan seperti Raja Wali, ya, seperti Raja Wali menembus awan, saudaraku, ya, naik, ya, badai boleh ada, saudaraku, tantangan boleh ada, ya. Badai itu kadang-kadang lewat, saudaraku, ya. Badai itu kadang-kadang tidak bisa diprediksi. Tetapi saudaraku, Raja Wali itu punya satu kepak sayap yang naik ke atas, saudaraku. Makin makin badainya makin kencang, dia malah naik dengan kepak sayapnya ke atas. Nah, saudaraku, kira-kira begitulah kondisi orang percaya, ya, yang terus mengandalkan Tuhan, ya, yang terus membawa firman Tuhan di dalam kehidupannya, ya, yang terus mau saudaraku tidak menyerah di dalam kehidupan, ya, mau mencoba, saudara, mau percaya kepada Tuhan, ya. Kita mau terus juga jemaat kita, ya, di Gereja Kristen Kemah Daud Kerawang, saudara, kita mau makin ada badai, justru kita makin terbang semakin tinggi. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Puji Tuhan, ya. Ya, badai kita yang kita alami bisa saja, ya, kita alami dimanapun kita berada, ya. Baik dari kehidupan kita secara pribadi, ya, kemudian juga di dalam aktivitas marketplace kita, ya, ada yang kita sebagai guru, ada yang kita sebagai saudaraku di notaris, ya, ada yang kita sebagai pedagang, ada yang kita sebagai profesional, ada yang kita sebagai saudaraku pegawai, ya, saudaraku kasih dalam Tuhan, semuanya, ya, badai itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, kita diberikan sayap, ya, firman Tuhan katakan seperti Raja Wali naik terbang tinggi, ya, diberikan sayap, saudaraku, ya. Firman Tuhan adalah sayap bagi kehidupan kita, ya, saudaraku, ya. Kemudian Roh Kudus adalah kekuatan dalam hidup kita, ya. Ada iman, ada pengharapan, saudaraku, ya, dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Ya, baik, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, ya, dari tentang Gideon, saudaraku. Ya, tadi kita sudah baca 2 hari yang lalu, kita baca ayat ini bersama-sama, ya, supaya kita memiliki satu warisan kehidupan yang baru, saudaraku, ya. Supaya kita belajar bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita belajar bahwa kehidupan kita, saudaraku, ada sesuatu harapan, ya, dalam kehidupan kita, ya. Hakim-Hakim 7 ayat yang kelima dikatakan, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri, demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, dalam kisahnya bahwa Gideon ini, saudaraku, seorang yang dipilih Tuhan, ya, seorang yang, saudaraku, pada waktu itu
Tuhan mau lewat Gideon ini menyelamatkan umatnya, ya, menyelamatkan umat Tuhan yang sedang dijajah oleh orang Midian. Orang Midian ini membuat orang Israel ini betul-betul bangkrut, saudaraku ya. Baru ditanami, ladang ditanami, orang Midian datang menginjak-injak ladang itu, saudaraku ya, menghancurkan ladang itu, bahkan mengambil, merampas semuanya. Betul-betul orang Israel dibuat melarat oleh karena perilaku orang Midian ini, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, Gideon lalu diperintahkan Tuhan untuk mengumpulkan bangsa Israel untuk menghadapi orang Filistin itu, orang Midian itu, saudaraku ya. Nah, tetapi saudaraku dalam Tuhan, ketika dia mengumpulkan tentara itu, saudaraku, dia diperintahkan Tuhan untuk menyaring tentara yang sudah dikumpulkan itu, saudaraku ya. Ada beberapa hal yang saudaraku kita bisa pelajari ya untuk kehidupan kita saat ini, di dalam kehidupan kita, kita ada di dalam Tuhan, saudaraku ya. Sama, saudaraku ya, kehidupan kita juga mungkin mengalami ya hidup yang berperang ya. Menurut saya juga kita menghadapi peperangan dalam kehidupan kita ya. Kita harus Bapak Ibu Saudaraku, baik peperangan secara rohani maupun peperangan di dalam kehidupan kita ya. Kita harus berjuang, kita harus melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita ya. Nah, pasukan Gideon ini dipilih dan disaring untuk maksud Tuhan. Dikatakan bahwa di sini ada penyataan yang pertama, mereka dikumpulkan, saudaraku ya, mereka dikumpulkan untuk berperang. Mereka berkemah di dekat mata air Harod. Ini ayat yang pertama. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sama seperti Gideon ya pada waktu itu mengumpulkan bangsa Israel, kita juga secara rohani ya, mata air itu berbicara tentang Kristus ya, mata air itu berbicara tentang Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Ini berbicara tentang pintu gerbang keselamatan ya, di mana kita dikumpulkan, kita dipanggil oleh Tuhan, saudaraku ya. Kita mau hidup kita berubah di dalam kehidupan kita, saudaraku ya. Kita mengalami keselamatan itu, saudaraku, adalah sebuah mukjizat yang sangat luar biasa ya. Mukjizat terbesar dalam hidup kita adalah keselamatan ya. Saya sedang mengerjakan tesis, saudaraku ya. Judulnya itu makna kelahiran kembali ya, menurut Titus 3 ayat 5, dan relevansinya dalam pertumbuhan iman di dalam jemaat GKKD Purwakarta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, keselamatan itu betul-betul sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita ya. Mulai kesaksian ya, dari wawancara saya, saudaraku, menganalisis begitu luar biasa kesaksian yang terjadi ya, ketika mereka diselamatkan ya, mereka mengalami sukacita, mereka mengalami, saudaraku, damai sejahtera Tuhan yang tidak bisa dibayangkan, ketenangan, memiliki pengharapan, memiliki, saudaraku, makna yang mengalami pengampunan dosa, saudaraku ya. Rasakan sesuatu yang sangat luar biasa ya, secara rohani, saudaraku ya. Jadi mukjizat secara yang terbesar di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami keselamatan itu, saudaraku, dalam kehidupan kita. Tapi, saudaraku dalam Tuhan, kita tidak sampai berhenti di sini, saudaraku ya. Kita tidak mau kita hanya berhenti hanya sampai pada keselamatan, tapi kita mau kehidupan kita adalah mewarisi satu kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita, saudaraku ya. Tuhan gak mau kita berhenti di pintu gerbang, tapi Tuhan mau kita berjalan supaya kita mewarisi yang rencana-rencana Tuhan ya, kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang kedua, saudaraku ya, yang tadi ketika dikumpulkan bangsa Israel ternyata ada sekitar 30.000 orang lebih, saudaraku ya. Nah, saudaraku ya, kemudian ada penyaringan kedua. Penyaringan ini, saudaraku, Tuhan mau supaya agar bangsa Israel tidak memegahkan diri, tidak mengandalkan dirinya ya. Kemudian dikatakan orang-orang yang takut dan gentar ya, biarlah pulang lalu pulanglah sekitar 20.000 orang ya. Saudaraku ya, 22.000 orang ya, kalau tadi ya.
20.000 orang, ya, jumlah yang sangat besar, saudaraku, ya. Dari semua orang yang tadi, saudaraku, yang berkumpul tadi, saudaraku, ternyata ada orang-orang yang, saudaraku, takut, saudaraku, ya, yang gentar, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, dalam kehidupan kita, ya, secara rohani ini berbicara tentang kehidupan kuasa Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita, ya. Gambaran kehidupan di mana aktivitas Roh Kudus yang semakin dominan dan aktif. Ya, saudaraku ya, kasih dalam Tuhan. Dikatakan, saudaraku kasih dalam Tuhan, takut itu adalah gambaran bahwa dia kurang memiliki kasih, ya. Seperti itu, ya. Takut itu gambaran bahwa dia tidak percaya kepada Tuhan yang memimpin peperangan itu, saudaraku, ya. Kemudian memegahkan diri juga merupakan satu sikap, ya, kesombongan, ya, di mana dia mau mengambil apa yang menjadi bagian Tuhan, kemuliaan yang untuk Tuhan, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, penyaringan kedua ini dalam kehidupan rohani kita berbicara bagaimana kehidupan kita bukan saja terlihat baik, ya, saudaraku, ya, tapi ada sebuah buah Roh Kudus yang hidup dalam hidup kita, ya. Perkataan kita bukan saja perkataan yang, saudaraku, kelihatannya manis, saudaraku, tapi ada sebuah sikap hati yang keluar, ya, kasih yang keluar, saudaraku. Perkataan yang betul-betul bukan lemah gemulai, saudaraku, tapi lemah lembut, saudaraku, ya. Puji Tuhan, ya, saudaraku. Sebagai orang percaya, kita tidak hanya kelihatan secara lahiriah, saudaraku, ya, tapi ada aktivitas Roh Kudus yang hidup di dalam hidup kita, saudaraku. Bapak Ibu saudaraku kasih dalam Tuhan, yang kita menurut kita sedang bertumbuh, tapi padahal, saudaraku, kita belum bertumbuh, kita salah bertumbuh, saudaraku, ya, karena kita hanya memfokuskan pada hal-hal yang secara fisik, Bapak Ibu saudaraku. Orang yang kuat itu bukan hanya orang yang kuat secara fisik, saudaraku, tapi kuat secara rohani, ya. Menghadapi situasi dan pandemi sekarang ini, saudaraku, banyak orang yang hidupnya berlimpah, ya, hidupnya, saudaraku, tidak berkekurangan, tapi, saudaraku, rohaninya, ya, itu mengalami, saudaraku, degradasi, mengalami ketakutan, kekhawatiran, saudaraku. Kehidupan penyarian kedua ini berbicara tentang kehidupan rohani kita, saudaraku, yang akan tercermin dalam kehidupan jasmani kita, ya. Bapak Ibu saudaraku dalam Tuhan, kita mau ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, kita mau ketika kita mendekat kepada Tuhan, bukan hanya mendekat dengan fisik, dengan bibir kita, ya. Kita bukan hanya melayani karena kita melayani tugas-tugas, tapi ada kita, saudaraku, karena kita ada kasih kita kepada Tuhan, saudaraku, ya. Kembali kepada kehidupan kita, ya. Banyak orang-orang yang kelihatan besar, kuat, saudaraku, tapi mengalami degradasi rohani, saudaraku. Mengalami masalah dalam kehidupan rohaninya, saudaraku. Dicekam oleh ketakutan, kekhawatiran, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, firman Tuhan katakan ada Roh Kudus memberikan iman dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Roh Kudus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Lewat kepercayaan kita kepada Tuhan, rohani kita bisa terus terjaga. Kita terus boleh maju di dalam kesulitan dan hambatan yang kita alami dimanapun kita berada. Kita mau belajar bahwa kita memiliki pengharapan yang dimulai dari kehidupan rohani kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu saudaraku, ini gambaran bahwa penyaringan kedua ini bukan hanya penyaringan secara fisik, saudaraku, tapi secara rohani, ya, saudaraku, ya. Penyaringan secara di mana orang-orang Israel yang mungkin secara fisik itu tegap, ya, secara fisik itu mampu dia berperang, tapi, saudaraku, ternyata rohaninya itu melempem, Bapak Ibu saudaraku. Nah, ini, saudaraku dalam Tuhan, mari, saudaraku, ya. Nah, kita mau hidup kita bisa diubahkan Tuhan. Gimana, Pak, caranya? Saudaraku, kita mulai hidup membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, ya. Lihat Maria, ya, Lukas 10 ayat 42 dikatakan Maria mendapatkan bagian yang terbaik, ya, dia mulai mendapatkan kebenaran firman Tuhan. Ketika, saudaraku dalam Tuhan, kita ada gerakan membaca Alkitab, saudaraku, pakai itu, saudaraku, bukan hanya untuk kita membaca secara saudaraku, ya, fisik, saudaraku, tapi kita belajar untuk kita datang kepada Tuhan. Kita belajar untuk kita membawa
apa yang kita baca kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, mari ya. Ini penjara yang kedua berbicara tentang rohanian kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga ini berbicara tentang disaring lagi, saudaraku, ya. Untuk berperang itu, saudaraku, masih terlalu banyak, ya. Dikatakan penjaringan ini 10.000 orang disaring. Cara mereka minum air, yang minum air dengan membawa tangan ke mulutnya. Saudaraku, ternyata ada 300 orang, ya, yang minum air itu, saudaraku, dengan seperti saudaraku, seperti binatang, saudaraku, ya, yang menjulurkan lidahnya, saudaraku. Ada 9.700 orang, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dengan penyaringan ketiga, di mana Tuhan mau menyaring tentaranya, Tuhan mau menyaring kehidupan kita. Tuhan, saudaraku, jangan sampai lupa bahwa pertumbuhan rohani kita, pada akhirnya, saudaraku, yang Tuhan mau adalah pertumbuhan karakter kita, saudaraku, ya. Tuhan mau bukan kita menjadi orang-orang yang barbar, orang-orang yang saudaraku tidak mempunyai saudaraku, ya, karakter. Tapi Tuhan mau kehidupan kita memiliki karakter Kristus, saudaraku. Tuhan mau kehidupan kita memiliki saudaraku, mental kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, ya, ini adalah penyaringan ketiga. Cuma 300 orang, saudara. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, dengan 300 orang ini, pasukan Gideon mengalahkan, ya, orang Midian, saudaraku. Mari Bapak Ibu kita meninggalkan warisan budaya lama kita, ya, masuk ke dalam cara hidup anak-anak Allah, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, mendengarkan suara Tuhan, saudaraku, ya, hidup yang semakin bertumbuh dalam karakter, saudaraku, ya. Gambaran tangan ini, saudaraku, ketika orang meminum air itu dengan menjulurkan lidahnya ke air, saudaraku, itu gambaran di mana dia tidak memiliki karakter, saudaraku, ya. Maaf, Bapak Ibu Saudaraku, mereka minum air seperti binatang, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, ini kita mau belajar, ya, kehidupan kita. Pada akhirnya karakter kita diperbaharui. Kita memiliki cara hidup yang baru, saudaraku, dalam Tuhan. Nah, baik Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, ya, dengan pasukan yang 300 orang ini, saudaraku, ya, ini Gideon ini bisa mengalahkan orang Midian, ya, si Tuhan, ya, saudaraku, ya. Baik kita, apa yang bisa kita dapat, saudaraku, ya, Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita juga dipanggil Tuhan untuk mewarisi cara hidup yang baru, saudara. Dikatakan 1 Petrus 1 ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Coba saudaraku bisa bayangkan bagi kita, apa yang menjadi cara hidup kita yang lama, yang kita warisi dari nenek moyang kita, yang ternyata itu sia-sia. Pernahkah kita bisa membayangkan itu dalam kehidupan kita? Pernahkah itu terlintas dalam hidup kita? Oh, cara hidup saya yang lama ini justru membuat saya terjerumus dalam berbagai persoalan demi persoalan. Cara hidup yang saya yang lama ini justru tidak mau bisa mendekatkan saya kepada Tuhan. Cara hidup yang lama ini justru saya makin jatuh dalam dosa. Cara hidup saya yang lama ini justru membuat saya hidup dalam kedagingan, ya, hidup dalam kehidupan yang tidak berkenan di Tuhan, saudara. Apa saja yang saudaraku pikirkan, saudaraku bisa bayangkan tentang cara kehidupan yang lama, saudaraku. Firman Tuhan katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dari cerita Gideon itu, saudaraku, kita melihat ada 3 hal yang harus kita ubah dalam kehidupan kita setelah kita menerima keselamatan, saudaraku. Ya, kita harus merubah cara hidup kita yang lama, saudaraku, ya. Bangsa Israel ketika dikumpulkan, saudaraku, mereka tidak siap bertempur, mereka tidak siap berperang. Mereka, saudaraku, ada yang ketakutan, ya. Tapi ada juga yang masih punya cara hidup yang lama, saudaraku, ya, di mana kesombongan, saudaraku, ya, di mana hati yang tidak mau diserahkan kepada Tuhan, mengandalkan hidupnya dirinya sendiri, ya. Itu kita harus serahkan kepada Tuhan, saudaraku. Kita mau belajar, kita mau
hidup kita pada dasarnya seperti minggu yang lalu dikatakan, hidup kita itu seperti domba ya. Domba itu nggak punya kekuatan ya. Minggu yang lalu Pak Pendeta Jantes mengatakan bahwa hidup kita ini seperti domba. Domba itu nggak punya kekuatan. Domba itu gak kuat kalau misalnya dia bersandar kepada gembala, saudara. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita mengetahui ada cara hidup kita yang lama, ya, yang cara hidup yang lama bisa terjadi, saudaraku ya, lewat cara pandang kita, ya, cara pola pikir kita, ya, cara respon kita menghadapi situasi dan kondisi, ya. Saudaraku, dalam kondisi pandemi ini, saudaraku, bagaimana respon kita dalam pandemi ini? Apa kita semakin khawatir atau kita makin mempercayakan hidup kita kepada Tuhan? Ya, Bapak Ibu, kekhawatiran, persoalan memang selalu ada dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita memiliki cara hidup yang baru, ya, bersama dengan Tuhan. Kita mau belajar untuk kita semakin berdoa kepada Tuhan, untuk kita menyerahkan persoalan masalah kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, Tuhan memilih kita dari kehidupan kita yang lama, memanggil kita untuk memiliki gaya hidup yang baru, gaya hidup kerajaan Allah. Kolose 3 ayat 12, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Galatia 5 ayat 24-25, barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, kita secara rohani, kita juga mengalami peperangan secara rohani. Ini ada sebuah gambar, saudaraku, yang kita bisa lihat, ada seorang tentara, ya, yang berperang. Meskipun gambar ini adalah, saudaraku, tentara yang pada zaman pertengahan, saudaraku ya, abad-abad silam, saudaraku. Tapi gambaran inilah yang diberikan oleh Rasul Paulus, bagaimana kita juga berperang di dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, saudaraku ya. Kita juga mengalami ya peperangan secara rohani. Apa yang harus kita siapkan, Bapak Ibu Saudaraku? Ya, yang kita siapkan adalah pertama kita memiliki ketopong keselamatan, Saudaraku. Nah, Saudaraku dalam Tuhan, ya ini luar biasa ketopong keselamatan ini, Saudaraku. Ya, saya bersyukur ya, kita semua dalam jemaat kita diajar, kita terus diarahkan supaya kita bisa mengalami ya keyakinan keselamatan, kelahiran kembali, saudaraku ya. Gunakan ketopong keselamatan. Tapi tidak berhenti sampai sini, saudaraku ya. Tuhan mau kita yang berikutnya adalah selalu berdoa, Bapak Ibu Saudara. Kita belajar ya, karena kita belajar berdoa. Berdoa, saudaraku, dikatakan nafas kehidupan orang percaya, katanya, saudaraku ya, berdoa. Tapi saudaraku, berdoa kadang menjadi satu beban bagi kita ya. Kadang kita tidak tahu apa yang harus kita doakan. Sebetulnya berdoa itu sederhana, saudara. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, kita bisa doakan kepada Tuhan. Dan berdoa, saudaraku, firman Tuhan katakan tidak jemu-jemu. Ya, kita tidak merasa bahwa kita berdoa itu sudah cukup, saudara. Firman Tuhan, jangan jemu-jemu berdoa, saudaraku. Firman Tuhan katakan juga bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tapi saudaraku dalam Tuhan, berapa banyak yang di antara kita yang aktif ikut dalam pertemuan doa? Berapa banyak di antara kita yang bisa berdoa? Ya, saudaraku ya, ini sebuah senjata bagi kita, saudaraku. Nah, mari kita mewarisi satu kehidupan yang baru ya di dalam Tuhan. Ya, ketika Tuhan sudah sediakan bagi masih belum ya? Berdoa ya. Nah, yang berikutnya adalah baju cirah keadilan. Hidup kita, saudaraku ya, belajar, saudaraku, baju cirah keadilan. Bagaimana kehidupan kita ya di dalam kehidupan sehari-hari kita, di mana kita melayani ya, di mana kita juga dalam kehidupan pribadi kita ya, dapat di dalam kehidupan keluarga kita, saudaraku ya. Baju cirah keadilan ya. Kemudian ikat pinggang kebenaran, saudaraku ya. Kemudian berikutnya perisai lambang iman, saudaraku. Nah, pedang roh, saudaraku ya, lambang firman Allah ya. Kemudian kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, inilah senjata peperangan rohani kita ya.
kita mau belajar hidup kita, ya, untuk kita memiliki kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Baik, lanjut. Ya, nah Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan. Nah, berikutnya bagaimana kita mewarisi satu kehidupan yang baru. Ya, kita sudah belajar bagaimana tentara Gideon itu disaring, saudaraku ya. Demikian juga pasti ada penyaring-penyaringan Tuhan, ya. Orang-orang yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian itu, saudaraku, dia disaring oleh Tuhan, ya, saudaraku ya. Dia gimana caranya kita pertama menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Belajar percaya pada firman Tuhan, saudaraku. Kalau kita tidak percaya pada firman Tuhan, ya, saudaraku, bisa berbahaya, saudaraku ya. Kalau kita tidak mau belajar untuk membaca firman Tuhan, kalau kita tidak mau, saudaraku, memberikan waktu kita untuk membaca firman Tuhan, bagaimana kehidupan kita, saudara? Yang ketiga, yang berikutnya adalah mau mencoba, ya, di dalam kebenaran, menyalibkan daging, saudara. Kalau kita masih mau hidup kita secara duniawi, masih mau hidup kita tidak mau berubah, hidup kita tidak mau, saudaraku, kita arahkan kepada kebenaran firman Tuhan, gimana kita mau mengalami mewarisi kehidupan yang baru, saudaraku ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, yang berikutnya adalah kita mau bersyukur ya dengan apa yang Tuhan miliki, saudara. Kalau hati kita selalu iri hati kita selalu, saudaraku, tidak bisa bersyukur, bagaimana kita mewarisi satu kehidupan yang baru? Karena kehidupan yang baru Tuhan berikan kepada kita ketika hati kita memiliki hati yang bersyukur kepada Tuhan, ya, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, yang berikut adalah kita mau di-upgrade, ya. Untuk mewarisi kehidupan yang baru, kita mau di-upgrade untuk memiliki disiplin rohani, mau diperlengkapi, saudaraku, ya, lewat seminar, pengajaran, ya, atau menerima nasihat-nasihat. Kalau kita tidak mau di-upgrade, meskipun banyak nasihat yang sudah diberikan, meskipun kita, saudaraku, memiliki banyak pengetahuan, tapi saudaraku kasih dalam Tuhan, Tuhan mau bahwa kehidupan kita adalah kehidupan Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita, saudaraku. Ya, kita mau di-upgrade dengan memiliki disiplin rohani, mau diperlengkapi lewat seminar, pengajaran, atau menerima nasihat-nasihat. Yang berikutnya, saudaraku, adalah untuk mewarisi kehidupan yang baru, saudaraku, kita belajar bangkit dari kegagalan, tidak mengikuti keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, saudaraku ya, dan mau dipulihkan. Kita mau belajar apa yang menjadi kegagalan kita. Kita tidak mau berhenti ketika kita gagal, ketika kita jatuh, kita mau bangkit lagi. Ketika kita, saudaraku, mengalami kesuam-suaman, kita tidak mau berhenti di zona nyaman. Kita mau belajar bangkit, kita mau keluar dari kondisi-kondisi yang membuat kita terbelenggu di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, itu, saudaraku, kita yang mengalami, saudaraku ya. Di mana kehidupan kita, kehidupan pribadi kita, kehidupan kita di marketplace, kehidupan kita di keluarga kita, saudaraku ya, kita mau belajar bangkit. Ketika kita tahu bahwa ada hal yang belum kita lakukan, ya, kita jarang berdoa, kita jarang membaca firman Tuhan, kita jarang bersekutu dengan Tuhan, saudaraku. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan rohani bagi kita, ya. Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya adalah mewarisi kehidupan yang baru adalah kita belajar untuk tumbuh bersama, saudaraku ya. Yaitu dalam persekutuan dengan saudara seiman, untuk tumbuh bersama memiliki karakter Kristus, sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik dan menolak dosa. Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, hidup dalam persekutuan. Yang persekutuan bukan saja kita hanya belajar firman Tuhan, tapi persekutuan atau komsel, saudaraku, kita mau belajar untuk tumbuh bersama memiliki karakter Kristus, ya. Karakter kita sedang sama-sama belajar memiliki karakter Kristus, saudaraku ya. Kita bisa belajar dari si A, kita bisa belajar dari si B, kita bisa dari si C, untuk karakter kita diubahkan. Karakter kita, saudaraku, semakin serupa dengan Kristus, saudaraku. Ya. Gambaran orang yang minum dengan menjulurkan lidahnya ke dalam air adalah gambaran bahwa dia tidak memiliki karakter yang benar di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, mari kita terus bangun kehidupan kita, ya, lewat persekutuan kita dengan Tuhan.
lewat kerohanian kita. Kita juga belajar, saudaraku, tidak menyerah dalam kehidupan kita. Kita terus belajar juga persekutuan komsel, bukan saja kita mendengar firman, tidak sampai mendengar firman, tapi kita juga belajar hidup kita. Ya, orang-orang di komsel belajar untuk menjadi, saudaraku, agen perubahan ya karakter Kristus ya. Karakter yang saudaraku ya, tepat waktu ya, tepat janji, saudaraku ya, belajar kita karakter kasih, saudaraku ya, saling mengasihi, melakukan yang benar, saudaraku, itu dipelajari, saudaraku, itu saudaraku di dalam persekutuan, di dalam komsel, saudaraku, itu kita terus boleh bertumbuh, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, jangan kita menjadi batu sandungan bagi orang lain, tapi kita menjadi berkat, saudaraku. Mari, kalau kita gagal, kita jatuh, saudaraku, jangan kita berdiam diri, tapi kita bangkit, kita kembali, saudaraku, untuk pulih di dalam kehidupan kita, mau dipulihkan. Baik, Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, ya, yang terakhir adalah, ya, yang terakhir, saudaraku, katakan di sini, saudara-saudara, aku sudah tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, Paulus berkata bahwa dia melupakan apa yang di belakang. Ya. Paulus berkata bahwa dia meninggalkan, ya, dia mengarahkan diri kepada apa yang di depan. Bapak Ibu Saudaraku, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir, tapi kita mau belajar mengarahkan mata kita ke depan. Meskipun kadang saat ini kita memiliki cara ibadah yang berbeda, tapi saudaraku, jangan kita selalu melihat ke belakang. Saya nggak bisa ibadah onsite, saya nggak bisa melakukan ini. Tapi saudaraku, kita arah ke depan. Apa yang menjadi solusi dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apa yang Tuhan sudah sediakan di dalam kehidupan kita, saudara. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku dalam kehidupan kita, ya, di dalam marketplace, saudaraku, ya, apa saja kita arahkan hidup kita kepada depan. Jangan kita selalu mengarah ke belakang. Kita bisa belajar dari hal yang lalu, memang betul, tapi kita mau belajar, kita mengarahkan hidup kita ke depan, saudaraku dalam Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh. Kita mengalami gaya hidup yang baru, kita mengalami warisan yang daripada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang Tuhan mau dalam hidup kita adalah jadi imago Dei, saudaraku ya. Sebab dikatakan menjadi satu rupa dengan gambaran anaknya, karena kita dipilih dan diciptakan juga serupa dengan gambar Allah. Sebab apa semua yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudaraku dalam Tuhan, ya, mari kita bersama-sama dalam gereja Tuhan, ya, apapun yang saudaraku sedang kumpulkan saat ini, ya, kita belajar untuk kita bersama dengan Tuhan, kita menghadapinya, ya. Perjalanan hidup Gideon, ya, dalam memerangi orang Midian, kita bisa belajar ada perjalanan rohani kita, untuk kita terus diasah, untuk kita terus makin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita memiliki cara kehidupan yang baru, kita mewarisi cara pandang yang baru, pola pikir yang baru, karakter yang baru. Kita mewarisi, saudaraku, kemenangan yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku kasih dalam Tuhan, ya, kita mau kita belajar di dalam jemaat Tuhan, kita tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi kita mau semakin mendekat, kita semua saling mau belajar. Karakter kita makin diubahkan, ya. Karakter kita semakin dipertajam, karakter kita makin diasah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya percaya bahwa berkat Tuhan, ya, anugerah Tuhan, ya, perlindungan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita tidak berubah. Tuhan tetap sama, dan saya percaya bahwa mujizat-mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita, bisa terjadi dalam kehidupan kita yang terus kita terus mengandalkan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, saya tidak perpanjang firman Tuhan,
Tapi saya mau garis bawahi bahwa mari kita memiliki satu kehidupan yang baru ya di dalam Tuhan. Bukan saja satu kehidupan secara fisik lahiriah, tapi juga satu kehidupan rohani. Kehidupan rohani yang menghasilkan buah yang akan kelihatan dalam karakter-karakter Kristus yang nyata dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mau belajar terus Tuhan, untuk kami terus ada di dalam rencana Tuhan. Kami terus mau belajar Tuhan, untuk kami hidup di dalam kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Bahwa kami Tuhan mewarisi kehidupan yang baru ya Tuhan. Bahwa Tuhan kami mewarisi Tuhan cara hidup yang baru ya Tuhan. Bahwa kami bisa meninggalkan cara hidup yang lama ya Tuhan. Di mana Tuhan kami hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu Tuhan boleh nyata dalam kehidupan kami. Di mana kuasa Roh Kudus, karya Roh Kudus itu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan kami berdoa ya Bapa. Apapun yang Tuhan terjadi dalam hidup kami, persoalan masalah Tuhan, kalau memang ada dosa kesalahan kami ya Tuhan, biarlah kami boleh datang pada Tuhan bertobat. Kami mau dipulihkan, kami mau belajar Tuhan, kami mau Tuhan dari hidup kami, dari diri kami Tuhan, kami mau berubah Tuhan, dimulai dari diri kami Tuhan, dimulai dari saat ini Tuhan, kami tidak mau menunda waktu untuk berubah ya Tuhan. Kami juga mau belajar berubah dari hal-hal yang sederhana, hal-hal yang kecil ya Tuhan. Bahwa kami Tuhan, untuk kami boleh mewarisi satu kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, saat ini Tuhan ketika kami ada di dalam Tuhan, ada Roh Kudus dalam hidup kami. Ada Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kami, yang mau menuntun kami Tuhan di dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami terus bertumbuh, jemaat Tuhan terus bertumbuh ya Tuhan, di dalam segala hal, untuk kemuliaan nama Tuhan, baik di dalam pelayanan, baik di dalam marketplace Tuhan, baik dalam keluarga. Kami boleh melihat Tuhan perbuatan-perbuatan besar yang daripada Tuhan di dalam pelayanan Tuhan. Kami melihat ada satu kesatuan kebersamaan, ada satu kerukunan, ada satu yang saling mendukung, ada satu yang kehidupan rohani yang semakin berlimpah-limpah ya Tuhan. Dijauhkan Tuhan sekat-sekat, dijauhkan Tuhan saling berkotak-kotak Tuhan, dijauhkan Tuhan saling mencari kepentingannya sendiri Tuhan. Tapi biarlah kepentingan bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam marketplace Tuhan, yang mau berdoa supaya Tuhan pada masa pandemi ini Tuhan, kami diberikan hikmat dan pengertian daripada Tuhan. Karena Roh Kudus adalah Roh yang memberikan pengertian, memberikan sesuatu yang akan datang, memberikan sesuatu hikmat untuk kami boleh mengetahui hal-hal yang akan datang. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan bekerja dalam hidup kami pada orang-orang yang memiliki kehidupan semakin intim dengan Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kami di dalam kehidupan kami di marketplace Tuhan. Kami tidak mau tenggelam dalam persoalan kami tidak mau Tuhan semakin hidup di dalam kehidupan kedagingan Tuhan. Tidak ada penguasaan diri, tapi kami belajar Tuhan dalam penguasaan diri. Tuhan, kami juga mau Tuhan di dalam keluarga, ada keluarga-keluarga yang semakin kuat Tuhan, semakin bersatu. Keluarga-keluarga yang Tuhan jadi tumbuh bersama ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang semakin harmonis ya Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kami mengucap syukur. Dan banyak hal lagi ya Tuhan, di masa pandemi Tuhan, apapun masalah yang kami alami Tuhan, apapun berdoa ya Tuhan, supaya kami boleh Tuhan mewarisi satu kehidupan yang baru, dan kami Tuhan mengalami kemenangan di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan mau berdoa memberkati jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah kasih anugerah daripada Allah Bapa, damai sejahtera dalam Kristus Yesus, dan persekutuan oleh Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Menjadi kuat, jadi sehat selalu pada masa pandemi ini, semakin terus berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.